Di ruang konsultasi klinik hewan psikologi Kemang yang tenang itu, Milo tiba-tiba melompat maju dan menggigit lengan Dokter Rea dengan ganas. Aku terkejut, jantungku berdegup kencang, tidak menyangka bahwa gigitan kecil itu akan membuka pintu menuju rahasia terdalam yang selama ini kubicarakan hanya dengan diriku sendiri. Aduh, tenang Milo, seru Dokter Rea sambil mundur pelan, suaranya tetap tenang meski ada darah menetes dari lengannya. Aku buru-buru menarik tali kekang anjingku, wajahku memerah karena malu dan khawatir. Makan saya, dok. Saya tidak tahu kenapa dia begini akhir-akhir ini. Dokter Rea, pria tinggi dengan senyum ramah dan mata yang seolah bisa membaca jiwa, menggeleng pelan. Tidak apa, Pak Arya. Anjing sering kali mencerminkan apa yang dirasakan pemiliknya. Mari kita bicarakan. Itu adalah awal dari semuanya. Aku, Arya Pratama, 28 tahun, desainer grafis di sebuah agensi di kawasan Sudirman, Jakarta, hidup yang tampak sempurna dari luar tapi hancur di dalam. Setiap pagi aku bangun di apartemen kecil di Tebet, mandi cepat, naik ojek online ke kantor, mengerjakan desain logo dan poster untuk klien-klien besar, lalu pulang malam dengan Milo yang menunggu di pintu. Tapi akhir-akhir ini, Milo berubah. Dia tidak mau makan, menggonggong tanpa sebab di tengah malam, dan kemarin pagi dia bahkan menolak jalan-jalan di taman kecil dekat rumah. Aku panik. Sebagai orang yang tinggal sendirian di ibu kota yang ramai ini, Milo adalah satu-satunya teman yang selalu setia. Aku tidak bisa kehilangan dia. Keluargaku di kampung Cirebon selalu menekan. Kapan kawin, Arya? Lina sudah nunggu loh, anaknya baik, rajin sholat. Ibu sering telepon setiap minggu, suaranya penuh harap. Ayah lebih tegas, laki-laki harus punya keluarga, jangan kayak orang kota yang egois. Lina, teman masa kecil dari desa sebelah, memang baik. Kami sering chat, dia kirim oto masakan atau tanya kabar kerjaanku. Tapi setiap kali aku bayangkan menikah dengannya, dada ini sesak. Aku tahu kenapa. Sejak SMA dulu aku merasa berbeda. Ada teman cowok yang membuat hatiku berdegup aneh, tapi aku buru-buru menekan perasaan itu. Di Indonesia, hal seperti ini tidak boleh dibicarakan. Aku takut kehilangan keluarga, takut diusir dari kampung, takut jadi bahan omongan tetangga. Jadi aku pura-pura normal, pura-pura bahagia dengan hidup sendirian. Dokter Rea membersihkan lukanya sendiri dengan kapas, lalu duduk di kursi depanku. Klinik ini kecil tapi nyaman, dinding putih dengan poster anjing kucing lucu, aroma lavender dari diffuser. Mari kita mulai dari awal, Pak Arya. Ceritakan tentang Milo. Kapan dia mulai berubah? Suaranya lembut, seperti sedang berbicara dengan sahabat lama. Aku cerita pelan-pelan. Tentang pekerjaan yang makin padat, deadline yang membuatku begadang, tentang telepon ibu yang selalu sama, tentang malam-malam aku duduk di balkon sendirian memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Dokter Rea mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengangguk. Lalu dia jelaskan, anjing seperti Milo sensitif terhadap emosi pemilik. Dia merasakan stres Anda. Bukan hanya fisik, tapi mental juga. Kita perlu terapi perilaku, mungkin beberapa sesi. Aku mengiyakan tanpa pikir panjang. Biayanya tidak murah, tapi demi Milo aku rela. Saat keluar dari klinik, Milo sudah lebih tenang, ekornya bergoyang pelan. Dokter Rea memberikan jadwal sesi berikutnya, kita ketemu lagi minggu depan. Dan Pak Arya, kalau Anda butuh bicara, saya di sini. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa terasa hangat. Malam itu, di apartemen, aku duduk memeluk Milo yang tidur di pangkuanku. Untuk pertama kali setelah lama, aku merasa tidak sendirian sepenuhnya. Tapi aku tidak tahu bahwa pertemuan itu baru permulaan dari badai yang akan mengubah segalanya. Pekerjaan besok pagi menanti, klien baru minta revisi desain, dan ibu pasti telepon lagi besok sore. Aku menghela napas panjang. Jakarta ini penuh orang, tapi aku merasa kosong.
Milo mendengus dalam tidur, seolah mengerti. Sesi kedua datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Klinik masih sama, tapi kali ini Dokter Rea sudah menyiapkan mainan khusus untuk Milo. Hari ini kita coba teknik relaksasi, katanya sambil tersenyum. Milo kali ini tidak menggigit, malah mendekat dan menjilat tangan dokter. Aku merasa lega, tapi ada sesuatu yang aneh di dada ini saat melihat Rea berinteraksi dengan Milo. Dia begitu sabar, suaranya pelan saat menjelaskan cara memijat telinga anjing untuk mengurangi stres. Lihat, Pak Arya, ini titik yang menenangkan. Coba Anda lakukan juga di rumah. Tangan kami hampir bersentuhan saat dia memberi contoh, dan aku buru-buru menarik tangan. Setelah sesi, dia ajak aku minum kopi di kai kecil sebelah klinik. Bukan bagian terapi, tapi saya lihat Anda butuh istirahat, katanya. Kami duduk di meja pojok, aroma kopi tubruk campur suara lalu lintas Sudirman. Aku cerita sedikit tentang kerjaan, tentang bagaimana desain logo untuk bank besar membuatku begadang. Rea mendengarkan, lalu bagikan ceritanya sendiri. Saya dulu juga seperti itu. Kerja di klinik besar, stres berat, sampai anjing saya sendiri sakit. Itu yang membuat saya belajar psikologi hewan. Matanya menatap jauh, seolah ada cerita lebih dalam. Aku ingin tanya lebih, tapi takut. Pulang malam, aku ingat masa lalu. Waktu kuliah di UI Depok, ada teman sekamar bernama Dimas. Kami dekat, belajar bareng, nonton bola. Suatu malam hujan, kami tidur di satu kamar karena AC rusak, dan aku merasa aneh saat lengan kami bersentuh. Besoknya aku menghindar, pura-pura sibuk. Dimas sekarang sudah kawin, punya anak. Aku masih sendirian. Malam itu Milo tidur lebih nyenyak, tapi aku gelisah. Telepon ibu datang, Arya, Lina bilang mau ke Jakarta bulan depan. Kalian ketemu ya? Aku jawab iya, tapi hati ini memberontak. Mengapa aku tidak bisa seperti orang lain? Sesi ketiga dan keempat berlalu dengan Milo makin baik. Dia makan lagi, jalan-jalan tanpa tarik tali. Tapi setiap ketemu Rea, aku merasa semakin terbuka. Dia tidak pernah jude, hanya dengar. Suatu sore saat hujan deras di luar, kami bicara panjang tentang keluarga. Keluarga saya dulu juga ketat, katanya pelan. Tapi saya belajar bahwa menyembunyikan diri hanya buat luka lebih dalam. Kata-katanya menggema di kepalaku sepanjang malam. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada orang lain yang merasakan hal sama di kota besar ini. Lebaran tahun ini aku pulang ke Cirebon. Rumah penuh saudara, aroma ketupat dan rendang memenuhi udara. Tapi di balik senyum, tekanan datang. Ayah duduk di teras, kamu sudah 28, Arya. Dina cocok, keluarganya baik. Jangan tunggu lama. Ibu tambah, kami ingin cucu sebelum tua. Aku diam, memeluk Milo yang ikut pulang. Malamnya, saat semua tidur, aku duduk di belakang rumah, memandang sawah gelap. Milo duduk di samping, seolah tahu aku sedih. Kembali ke Jakarta, Milo kambuh lagi. Tidur gelisah, tidak mau main. Aku langsung bawa ke klinik. Dokter Rea lihat kondisinya, ini karena stres Anda lagi naik, Pak Arya. Di sesi itu, untuk pertama kali aku cerita sedikit tentang keluarga. Rea dengar, lalu bagikan ceritanya. Saya juga dari keluarga seperti itu. Dulu saya sembunyikan sampai sakit sendiri. Sekarang saya terima diri, meski tidak semua keluarga mengerti. Matanya penuh pengertian. Saat sesi selesai, kami jalan ke parkir. Tangan kami bersentuhan lagi saat ambil tas, dan kali ini aku tidak tarik. Ada kehangatan yang aneh. Hari-hari berikutnya, kami mulai chat di luar sesi. Rea kirim foto anjing pasien lain, aku balas dengan desain baru. Suatu malam, dia ajak makan malam sederhana di warung sate dekat Monas. Kami bicara sampai larut, tentang mimpi, tentang Jakarta yang keras. Aku merasa dilihat, benar-benar dilihat.
Tapi saat pulang aku panik. Apa ini? Aku tidak boleh. Keluarga, masyarakat, semuanya melarang. Malam itu aku menangis pelan di kamar, Milo menjilat air mataku. Kabar dari ibu datang seperti bom. Lina ke Jakarta minggu ini. Kami sudah atur ketemu di rumah saudara. Aku panik. Kerjaanku kacau, desain tidak fokus. Aku bawa Milo ke sesi darurat. Rea lihat wajahku, ada apa, Arya? Aku cerita semuanya. Untuk pertama kali aku bilang saya tidak suka perempuan, Dok. Saya suka pria. Rea diam sejenak lalu pegang bahuku pelan. Saya tahu. Dan itu tidak salah. Kami jalan ke taman dekat klinik setelah sesi. Duduk di bangku, angin sore bertiup. Rea cerita perjuangannya dulu, bagaimana dia hampir menikah karena tekanan, tapi akhirnya memilih jujur pada diri sendiri. Hidup terlalu pendek untuk bohong terus, Arya. Saat itu mataku bertemu matanya. Ada tarikan yang kuat. Tapi aku mundur, saya takut, Rea. Keluarga saya. Malam itu, teman kantor kirim chat curiga, lo sering ketemu dokter cowok ya. Hati-hati, Arya. Gosip mulai beredar. Aku semakin tertekan, Milo merasakan, mulai gelisah lagi. Puncaknya datang saat lebaran kecil. Keluarga datang ke Jakarta bawa Lina. Di rumah saudara, mereka dorong aku dan Lina duduk berdua. Lina tersenyum manis, tapi aku tidak bisa. Malamnya, saat pulang, aku dapat pesan dari sepupu, ada yang bilang lo dekat sama dokter pria. Benar. Aku colapse. Milo sakit parah malam itu, demam tinggi, tidak mau bangun. Aku buru-buru ke klinik darurat. Rea sudah tunggu, langsung tangani Milo. Saat menunggu, aku menangis di pelukannya. Saya tidak tahu harus gimana, Rea. Saya cinta sama kamu, tapi semuanya melawan. Rea peluk aku erat, kita hadapi bersama. Saya di sini. Milo selamat, tapi krisis itu membuat aku sadar, aku tidak bisa lari lagi. Beberapa bulan kemudian, Milo sudah sembuh total. Dia lari-lari di taman dengan bahagia. Aku dan Rea duduk di bangku yang sama, tangan kami saling genggam pelan. Aku sudah bicara dengan ibu, tidak semuanya mengerti, tapi aku tidak bohong lagi. Keluarga masih berusaha, tapi aku punya kekuatan baru. Terima kasih, Rea. Kamu sembuhkan Milo dan sembuhkan aku. Dia tersenyum, kita sembuh bersama. Matahari terbenam di Jakarta, warna oranye memenuhi langit. Milo berlari ke arah kami, ekor bergoyang. Untuk pertama kali aku merasa utuh. Apakah seseorang harus menyembunyikan identitas aslinya demi keluarga, atau kejujuran adalah kunci kebahagiaan sejati meski harus menghadapi penolakan masyarakat? Benar atau salah?